Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo cuy, apa kabar kalian semua? Semoga semuanya sehat walafiat. Dompet juga semoga isinya sehat walafiat juga ya. Di video kali ini saya akan membuat alur cerita film yang berjudul Ricky. Bukan Ricky yang biasa berubah jadi meong congkok ya. Film ini rilis tahun 2009 yang menceritakan seorang bayi yang memiliki sayap layaknya seekor Bukan. Tapi bukan koplok. Ya pokoknya seperti seekor burung yang bisa terbang lah. Jadi daripada spoiler dari awal, mending kita tancap gas ke videonya cuy. Cerita ini akan berfokus kepada Katie. Katie adalah seorang janda yang memiliki satu anak bernama Lisa. Mereka hidup berdua bersama di sebuah apartemen kecil. Lalu Katie juga bekerja di sebuah pabrik kimia. Di pagi hari, Katie mengantarkan Lisa untuk pergi ke sekolah. Lalu setelah itu, ia berangkat ke tempat kerjanya. Saat Katie memulai bekerja, ia melirik-lirik kepada seorang rekan kerjanya. Alhasil mereka pun bisa mengobrol sambil ngudut bareng dan berkenalan. Ternyata nama pria tersebut adalah Paco. Singkat cerita, saat jam istirahat, si Paco ini keluar dari toilet. Lalu Katie pun keluar dari toilet yang sama. Eits, jangan berpikiran negatif dulu ya penonton. Mungkin mereka habis kentu. Lalu selesai jam istirahat, Katie pun melanjutkan pekerjaannya kembali cuy. Singkat cerita, keesokan harinya si Katie ini lagi berdandan karena mau makan malam dengan seseorang. Di situ pula Lisa merasa cemburu karena merasa bahwa ibunya sudah berubah dan tak memperhatikannya lagi. Lalu Katie dan Paco pun dinner berdua. Mereka pun benar-benar menjadi jatuh cinta dan mereka pun pulang bersama ke rumah Katie. You know lah budaya barat, walaupun belum nikah tapi udah bisa serumah. Pagi hari, Lisa menemui mereka berdua. Lisa pun kaget karena ada seseorang yang tak dikenalinya. Lisa pun langsung becir karena takut. Lalu ibunya menemui Lisa untuk menjelaskan bahwa ia mungkin akan menjadi ayah ke depannya. Ya walaupun si Lisa masih gak bisa menerimanya sih. Akhirnya mereka bertiga pun sudah agak lama tinggal bersama. Saat Paco bekerja, ia dikabari bahwa Katie masuk rumah sakit karena hamil. Paco dan Lisa menunggu berdua. Untuk mencairkan suasana, Paco mengajak ngobrol Lisa dan menanyakan bahwa akan diberi nama siapa adiknya tersebut. Ia menjawab bahwa nama adiknya adalah Ricky. Singkat cerita, Katie telah membrojolkan Ricky. Mereka pun pulang dan merayakan kebrojolan Ricky tersebut. Singkat cerita, setelah berbulan-bulan kemudian di malam hari Paco pulang dari kerjanya. Dikarenakan pulang terlambat, Katie bertanya padanya kenapa pulang telat. Mereka pun malah pasea alias bertengkar adu mulut. Keesokan harinya, Katie meminta Paco yang menjaga anaknya dan Katie yang mencari nafkah untuk kebutuhan hidupnya. Paco pun menjaga Ricky dengan baik, mulai dari mencebokinya, bahkan sampai menyusui Ricky sampai si Paco sendiri ketiduran. Akhirnya Katie pun pulang dan mengambil alih kepengurusan Ricky. Tapi saat Katie mengganti baju Ricky, di punggungnya terdapat lebam berwarna biru. Katie pun langsung menuduh Paco melakukan kekerasan terhadap Ricky. Paco membantah semua itu, tapi Katie tetap mencurigai Paco karena hal tersebut. Di malam yang berbeda, Paco telah pulang. Katie ingin berbicara serius kepada Paco. Pembicaraan tersebut yaitu mengenai Ricky. Katie meminta jujur kepada Paco untuk semua hal tersebut. Karena sakit hati dituduh kayak gitu, si Paco pun akhirnya meninggalkan Katie dan pergi entah kemana. Keesokan harinya, Katie baru balik dari kerjanya. Begitu kagetnya bahwa saat Lisa cek ke ruangan Ricky, Ricky telah hilang dari kasurnya. Mereka pun kebingungan mencari Ricky. Dan ternyata Ricky ada di atas lemari. Mereka pun kaget karena di punggung Ricky terdapat 2 buah sayap yang sepertinya baru tumbuh dan sedikit dilumuri darah. Lalu mereka pun memandikan dan membersihkan Ricky. Lalu Katie membuat kasur Ricky seperti kandang agar Ricky tidak sembarangan terbang. Keesokan harinya, Katie dan Lisa mengukur sayap Ricky dan membuatkan baju yang dapat mengeluarkan sayapnya tersebut. Lalu Ricky mulai berlatih untuk terbang. Waktu pun semakin lama semakin berjalan. Sayap Ricky sedikit demi sedikit tumbuh bulu dan hampir menyamai seperti japati. Katie pun diam-diam mengukur sayap ayam yang dijual di supermarket, tapi sayangnya dia ketahuan sama pedagangnya. Ia pun mencari buku soal pertumbuhan unggas, membeli perlengkapan pesepeda untuk bayi. Saat pulang, ia pun menggunakannya kepada Ricky agar Ricky bisa latihan terbang dengan safety. Saat terbang, Ricky menggapai ke arah lampu yang menyala. Saat itu juga, Lisa mematikan lampu tersebut dan si Ricky turun dari terbangnya. Di malam hari, Katie pun memenangkan lotre dari televisi. Ia memenangkan 2.000 euro dan mereka pun berbelanja untuk kebutuhannya ke supermarket bersama Ricky.
Saat Katie dan Lisa lengah, Ricky pun terbang, berkeliling di atas supermarket itu. Orang-orang pun beramai-ramai memfoto dan melihat bayi terbang tersebut. Mereka berdua pun sasah mengejar Ricky. Dan para petugas supermarket itu pun membawa tangga untuk menangkap Ricky. Katie meminta petugas untuk mematikan semua lampunya. Beruntung Ricky bisa ke permukaan kembali dan ditangkap oleh petugas. Добрый вечер. Значит, вы, мама. Ricky pun dibawa ke rumah sakit. Saat Katie berbicara dengan dokternya, katanya Ricky memiliki kelainan dan dokter menyuruh Katie untuk mengurus anaknya di ruangan tertentu. Karena si Katie takut anaknya dijadiin percobaan atau diteliti, ia pun akhirnya memilih untuk pulang. Dokter pun mengantarkannya. Saat itu juga banyak sekali reporter yang mengejar mereka. Setelah sampai di rumah, banyak tetangga yang mengejarnya. Begitu pula dengan para reporter itu. Beruntung ia berhasil masuk ke rumahnya. Keesokan harinya, Ricky menangis dan ia terbang ke atas lemari. Saat itu juga ada seseorang yang datang ke rumahnya. Saat dibuka, ternyata Paco yang sudah balik lagi. Paco balik lagi karena ia mengetahui bahwa hasil genjotannya memiliki sayap. Paco pun melihat Ricky yang ternyata benar memiliki sayap dan bisa terbang. Ia terkejut sekaligus bangga. Malamnya, Paco dan Katie mengobrol perihal Ricky. Paco memberi saran untuk Katie agar bisa negosiasi dengan para jurnalis untuk meliput Ricky, agar bisa menghasilkan uang dan menjalin hubungan dengan serius. Katie pun tidak setuju. Ia mengira bahwa Paco pulang hanya untuk mendapatkan uang dari anaknya. Ia pun menjelaskannya lebih detail lagi. Dan dengan terpaksa, tapi ada benar juga sih katanya. Katie pun jadi menuruti perkataan Paco. Keesokan harinya, Paco dan Lisa keluar dari apartemen dan menemui para reporter itu. Begitu pula dengan Katie dan Ricky. Setelah negosiasi Paco dan seorang jurnalis, mereka pun diberi izin untuk meliput Ricky saat Ricky terbang di udara. Lalu Ricky pun terbang di udara dan kakinya diikat oleh tali. Tapi karena Katie terlalu bahagia, ia pun malah gak sengaja ngelepas talinya. Dan si Ricky pun kabur ke arah hutan. Para reporter itu pun bergerombol mengejarnya. Dan Ricky pun akhirnya kabur dan hilang terbang entah kemana. Katie pun menangis karena hal tersebut. Bahkan ia menunggu Ricky pulang sampai larut malam. Keesokan harinya, Katie berusaha untuk memaksakan diri mencari Ricky lagi ke danau tersebut. Ia bahkan sampai ngebak di danau itu. Saat itu juga Ricky muncul dan sambil tertawa dan hinggap di permukaan. Saat Katie menghampirinya, Ricky terbang kembali. Katie hanya tersenyum melihat anaknya bahagia walaupun tanpanya. Dan si Ricky pun terbang kembali. Katie akhirnya pulang dengan keadaan kusut dan berusaha untuk mengikhlaskan kepergian Ricky. Ending film ini pun diakhiri dengan kebahagiaan keluarga tersebut walaupun tanpa Ricky. Sepertinya Lisa mulai membuka hatinya untuk Paco dan yang pasti si Katie hamil lagi. Jadi seperti itulah rangkuman cerita film Ricky. Bukan Ricky itu koplok. Ya jadi gitulah rangkuman film Ricky. Endingnya agak aneh dan filmnya cuman gitu-gitu aja. Tapi lumayan lah buat tambah-tambah koleksi. Jadi endingnya si Katie renuh lagi. Sebelumnya lahir si Ricky yang memiliki sayap. Mungkin anak selanjutnya setengah cicak atau kadal atau bayawak atau bisa saja buaya kan. Enggak deng, kalian yang buaya mah. Jadi seperti itulah rangkuman film Ricky. Jangan lupa juga untuk subscribe dan nyalakan notifikasinya jika kalian berkenan. Kalau enggak juga udah gak apa-apa. Jangan lupa semangat untuk hari esok. Seduh kopi, isap udunnya jangan kebanyakan culi. Have a nice day dan sampai jumpa cuy.